Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, buat semuanya rekan-rekan para pecinta sepak bola, para supporter timnas, para pendukung timnas, para fansnya timnas, semua yang mengaku warga Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Julius Justin dalam ruang bola yang kita akan selalu mengetengahkan tema-tema yang menarik seputar sepak bola Indonesia. Baik itu timnas Indonesia, pemain-pemain kita yang ada di klub dalam negeri dan juga klub luar negeri. Apakah yang masih dalam transfer atau sudah deal dengan klub yang baru. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk Anda klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa berikan komentar Anda untuk saluran kita itu menjadi kritik, saran, masukan kepada PSSI untuk semakin maju membangun sepak bola nasional, terutama timnas Indonesia. Baik, hari ini kita akan mengupas sebuah tema yang cukup menarik, perihal AFF U23 kemarin yang telah berlangsung dan kita menjadi runner up pada waktu itu ya. Kita dikalahkan Vietnam 1-0 di kandang kita sendiri. Dan setelah tadi kita mendengarkan juga pemaparan dari Pak Erick Thohir, Ketua PSSI Indonesia. Ternyata yang baru saya ketahui adalah skuad timnas Indonesia yang berlaga di AFF U23 kemarin itu usianya adalah di bawah 22 tahun. Nah, ini kenapa? Karena ternyata nih ya, BTN ya, tim yang mengkaji ulang bagaimana ini pemain yang akan bertanding di U23, SEA Games, AFF, kemudian juga Piala Asia U23. Ini mana yang harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi setelah PSSI kompromi, oh ini gini aja, kita masukkan pemain yang berusia 20,74 ya. Berarti dia belum ada di usia 22 tahun. Jadi kemarin itu pemain-pemain yang berlaga di AFF U23 itu adalah pemain memang yang di usianya di bawah 22 tahun. Dan juga ini tim ini dipersiapkan untuk ikut dalam ajang SEA Games U22 nih ya. Ini kan menarik ya. Siapakah yang akan menukangi skuad U22 timnas Indonesia? Setelah kita pemanasan, karena Pak Erick juga melihat bagaimana gambaran tim luar negeri itu dalam permainan mereka setahun ya. Bahkan timnas Brazil aja U22 itu ya bermain hingga 70 kali dalam satu tahun. Ini kan keren nih ya. Jadi Pak Erick Thohir memberikan waktu kepada anak-anak kemarin. Jadi ternyata memang AFF U23 itu bukan ujian secara langsung nih ya, karena ada SEA Games. Jadi pemain-pemain ini diberikan waktu yang cukup untuk mereka mendapatkan jam bermain ya di timnas Indonesia, dan nanti mereka akan disiapkan di SEA Games. Baik, tentu saja kita akan bertanya-tanya, siapa nih pelatih SEA Games U22 nih? Kalau wartawan itu tadi banyak menanyakan apakah Indra Safri ya, apakah Indra Safri yang akan menjadi pelatih SEA Games U22 nih? Karena memang Indra Safri ya pernah memenangkan tuh ya medali emas untuk SEA Games sepak bola. Kita masih menunggu juga bagaimana kajian-kajian yang dilakukan PSSI tentunya dalam memilih pemain-pemain ataupun juga adakah penambahan ya skuadnya. Kalau kita punya Arhan 3 orang gitu ya, atau Tony Firmansyah 3 orang, waduh. Atau Robi Darwis 2 orang, itu udah kuat tengah kita ya. Tapi memang kenyataannya ya itu ya, yang kita miliki anak-anak di bawah 22 tahun itu ya kita sedikit di sana areanya untuk di lini tengah. Dan pelatih yang akan menukangi di SEA Games tentu saja punya sebuah target untuk menjuarai kompetisi ini. Karena ya itu tadi ya, regenerasi pemain-pemain timnas Indonesia memang
bersumber dari U22, U23. Kemudian apakah mereka bisa masuk menembus timnas senior tergantung dari peran mereka di U22, U23. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Erick Thohir ya, sebagai netizen, sebagai penggemar sepak bola timnas Indonesia, jadi agak begitu ternyata. Jadi ketika kita mengkritik kemarin dengan konten yang tadi pagi ya, kita kritik PSSI untuk melakukan evaluasi kepada pelatih Gerald Van Henburg. Apakah memang Gerald Van Henburg ini nggak bisa bekerja atau gimana? Ternyata memang pemain-pemain yang dimainkan itu usianya 20,74. Jadi belum genap 21 bertanding dengan anak-anak yang usianya 23. Dan itu saja yang bisa kita berikan kepada Anda, bahwasanya SEA Games U22 ini adalah persiapan dari pemain-pemain kemarin yang bermain di AFF U23. Jadi ini adalah persiapan yang matang. Tim itu disiapkan jam terbangnya, kemudian bagaimana mereka bisa memahami skema pelatih ya, kemudian diuji juga kerjasama, instingnya, pengalamannya ketika mereka bermain dalam satu tim. Apakah nanti ada penambahan di lini tengah? Saya harapkan ada penambahan di lini tengah ya, karena ini sosok yang rawan ketika akan cedera itu. Waduh, kita udah kehilangan kayak apa ya, mesin kita yang berjalan begitu ya, karena dia kayak memang mesin ya, yang bermain di AFF U23 kemarin. Demikian tadi informasi yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan SEA Games. Jadi PSSI ini banyak sekali melakukan terobosan-terobosan dalam pemilihan skuad, dan juga akan sebentar lagi di Agustus ada turnamen Merdeka. Saya Jerry Custan dari Jakarta mengucapkan selamat pagi buat kita, selamat bekerja, dan dari hati yang paling dalam mohon maaf ya kalau ada salah kata. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, juga berikan komentar Anda untuk sama-sama kita memberikan dukungan kepada timnas. Tidak hanya dukungan tapi kritik, saran buat PSSI, masukan ya, yang bisa membesarkan PSSI, tim nasional Indonesia, dari berbagai usia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan dari studio Jakarta saya Jerry Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bye bye.